Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Kelompok 8 bakal membahas topik yang menarik yaitu tentang mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Dewi Suprihatin, MPD, yaitu tentang hakikat kalimat. Nah, di sini kami akan membahas 3 hal utama. Yang pertama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kalimat itu? Yang kedua, apa bedanya kalimat dengan kata, frasa, dan klausa. Yang ketiga, unsur-unsur penting apa saja yang membuat sebuah kalimat itu menjadi utuh. Nah, ayo teman-teman, kita simak video berikut ini, dan semoga pengajaran ini tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga membuat kita semakin asyik untuk belajar bahasa Indonesia. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hakikat kalimat. Jadi apa sih itu pengertian hakikat kalimat itu? Kalimat adalah satuan bahasa yang mengungkapkan pikiran atau perasaan secara utuh, yang biasanya memiliki subjek dan predikat serta intonasi akhir. Kalimat ini bisa berupa pernyataan, pertanyaan, perintah, atau seruan yang ditandai oleh keberadaan tanda baca seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru. Jadi kalimat ini dapat ditandai oleh tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Dan di kalimat ini itu memiliki subjek dan predikat seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kalimat dengan kata, frasa, dan klausa. Yang pertama yaitu ada kata. Kata adalah satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Kata tidak dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil tanpa kehilangan maknanya. Kata menjadi elemen dasar dalam membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Nah, ciri-ciri kata ini yang pertama berdiri sendiri dan memiliki arti tertentu. Yang kedua, tidak mengandung unsur subjek atau predikat. Yang ketiga, bersifat mandiri tetapi belum mampu menjelaskan informasi yang kompleks. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kata. Yang pertama ada nomina. Nomina ini merupakan kata benda, yaitu menunjukkan benda baik konkret maupun abstrak. Contohnya seperti meja, udara, cinta. Yang kedua ada verba. Verba ini merupakan kata kerja, menunjukkan sebuah tindakan, proses, atau keadaan. Contohnya seperti berlari, membaca, dan tidur. Yang ketiga yaitu ada adjektiva. Adjektiva merupakan kata sifat. Nah, ini menunjukkan sifat, kualitas, atau keadaan suatu benda. Contohnya seperti besar, indah, dan cepat. Yang keempat itu adverbia, yaitu kata keterangan. Nah, memberikan informasi tambahan tentang kata kerja, kata sifat, atau keterangan lain. Contohnya seperti sangat, kemarin, dan di sana. Yang selanjutnya yaitu ada contoh penggunaan kata. Yang pertama ada nomina. Contoh katanya yaitu buku. Nah, buku ini sebagai subjek atau objek. Yang kedua ada verba pada kata membaca, yaitu sebagai predikat. Yang ketiga ini adjektiva pada kata indah sebagai pelengkap sifat. Yang keempat adverbia pada kata sekarang sebagai keterangan waktu. Yang kedua ada prasa. Prasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna, tetapi tidak mengandung subjek dan predikat. Prasa biasanya berfungsi untuk memberikan informasi tambahan dalam klausa atau kalimat. Nah, ciri-cirinya yang pertama ada tidak memiliki subjek dan predikat, terdiri dari inti dan keterangan tambahan yang menjelaskan inti. Yang ketiga dan terakhir itu berfungsi sebagai penyusun klausa bagian kalimat. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis frasa. Yang pertama ada frasa nomina, intinya berupa kata benda, contoh rumah besar dan buku baru. Yang kedua frasa verba, intinya berupa kata kerja, contohnya sedang membaca dan akan pergi. Yang ketiga frasa adjektiva, intinya berupa kata sifat, contohnya sangat cantik dan lebih baik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu frasa proposisional. Intinya itu berupa kata depan, contohnya seperti di rumah dan ke pasar. Yang selanjutnya ada contoh penggunaan frasa. Yang pertama ada frasa nomina, contohnya pada anak kecil itu, nah berfungsi sebagai subjek. Yang kedua frasa verba, ini contohnya sedang tidur nyenyak, berfungsi sebagai predikat. Yang ketiga frasa adjektiva, contohnya sangat indah sekali, berfungsi sebagai pelengkap. Dan yang terakhir, frasa proposisional, di atas meja, berfungsi sebagai keterangan.
Baik, yang selanjutnya itu ada klausa. Nah, klausa ini adalah kelompok kata yang memiliki subjek dan predikat. Klausa dapat berdiri sendiri sebagai kalimat, disebut klausa bebas, sedangkan klausa yang bergantung pada klausa lain itu disebut klausa terikat. Ciri-cirinya yang pertama ada memiliki unsur subjek dan predikat, yang kedua kadang dilengkapi dengan objek pelengkap dan keterangan, dan yang ketiga atau yang terakhir ini bisa berdiri sendiri atau memerlukan klausa lain untuk membentuk kalimat utuh. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis klausa. Yang pertama ini klausa bebas. Klausa bebas ini dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Contohnya, dia membaca buku, subjek dia, predikat membaca. Yang kedua ada klausa terikat, tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan klausa bebas atau klausa yang lain. Contohnya seperti ketika dia membaca buku, merupakan keterangan waktu yang membutuhkan klausa utama. Contoh penggunaan klausa yang pertama pada klausa bebas, ibu memasak di dapur mengandung informasi yang utuh. Yang kedua ada klausa terikat. Contohnya, karena hujan deras, perlu klausa lain untuk menjelaskan. Yang selanjutnya yaitu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang memiliki struktur lengkap terdiri dari satu klausa atau lebih dan menyampaikan pikiran, informasi, atau perasaan secara utuh. Kalimat selalu diakhiri dengan tanda baca tertentu. Nah, ciri-cirinya ini yang pertama ada memiliki subjek dan predikat sebagai unsur utama, yang kedua dapat dilengkapi dengan objek pelengkap atau keterangan, yang ketiga bersifat mandiri dan memiliki makna utuh, dan yang keempat atau yang terakhir diakhiri dengan tanda baca seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kalimat. Yang pertama berdasarkan struktur. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kalimat tunggal, yaitu memiliki satu klausa. Contohnya, dia membaca. Yang kedua kalimat majemuk, yaitu memiliki dua klausa atau lebih. Contohnya, dia membaca dan adiknya menulis. Yang kedua ini berdasarkan fungsi. Yang pertama ada kalimat deklaratif, yaitu menyampaikan informasi atau pernyataan. Contohnya, hari ini cerah. Yang kedua ada kalimat interrogatif, mengajukan sebuah pertanyaan. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Yang ketiga ada kalimat imperatif, yaitu memberikan perintah atau larangan. Contohnya, tolong tutup pintu itu. Dan yang terakhir yaitu ada kalimat ekspresif, yaitu menyatakan perasaan atau emosi. Nah, contohnya, wow, pemandangannya indah sekali. Nah, contoh kalimat lengkapnya seperti pada kalimat bunga itu mekar di pagi hari. Subjeknya bunga itu, predikatnya mekar, dan keterangannya di pagi hari. Oke, halo semuanya, saya Dia, dan kali ini saya akan menjelaskan unsur pokok kalimat. Unsur pokok kalimat adalah terdapat subjek yang merupakan unsur utama kalimat yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan. Unsur lain dalam kalimat ada predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku minimal terdiri dari subjek dan predikat. Unsur lainnya tidak wajib ada. Jadi yang wajib ada itu adalah subjek sama predikat. Objek, pelengkap, sama nggak wajib dalam kalimat. Penjelasan unsur-unsur kalimat. Subjek itu unsur pokok kalimat yang bisa berupa kata benda dan terletak di awal kalimat. Subjek berfungsi untuk menunjukkan pelaku dalam kalimat. Ada predikat, kata kerja dalam kalimat yang biasanya terletak setelah subjek. Ada objek, hal atau perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan dalam biasanya terletak setelah subjek. Lalu ada keterangan, kata yang berfungsi untuk menerangkan kata lain dan dapat terletak di awal sebelum subjek atau di akhir setelah objek. Lalu ada pelengkap, unsur yang diletakkan di belakang predikat untuk melengkapi predikat. Untuk membuat kalimat efektif itu, kalimat harus memenuhi beberapa syarat seperti peluasan, ketegasan, kehematan, dan kandungan. Lalu ada fungsi unsur-unsur kalimat. Dalam pembentukan kalimat, setiap unsur memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk membentuk makna yang jelas, berikut adalah penjelasan tentang fungsi masing-masing unsur kalimat, yaitu objek, subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Pertama ada subjek. Fungsi subjek adalah unsur kalimat yang berfungsi untuk menyatakan siapa atau apa yang melakukan tindakan atau yang menjadi topik pembicaraan dalam kalimat. Subjek bisa berupa orang, benda, dan hal yang dibicarakan. Contohnya itu Andi bermain sepak bola. Subjeknya adalah Andi yang melakukan tindakan bermain bola. Lalu ada buku itu sudah dibaca dan buku bisa menjadi topik pembicaraan. Lalu ada predikat. Predikat adalah unsur yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek atau keadaan yang dialami oleh subjek. Predikat biasa berupa kata kerja verba atau kata sifat adjektiva. Contohnya itu adalah Andi bermain sepak bola. Predikatnya itu bermain sepak bolanya.
menjelaskan apa yang dilakukan oleh si Andi karena Andinya adalah si subjek. Buku itu sudah dibaca menjelaskan keadaan buku tersebut, yaitu buku adalah si subjek tersebut. Lalu ada objek. Fungsi objek adalah unsur kalimat yang berfungsi untuk menerima tindakan dari predikat atau lebih tepatnya objek adalah unsur yang dikenai atau diterima oleh tindakan subjek. Biasanya objek berupa benda atau orang yang dipengaruhi oleh aksi. Contohnya, Andi membaca buku. Nah, buku yang dikenai tindakan dibaca oleh Andi. Jadi Andinya itu subjek, membacanya itu predikat, dan bukunya itu objek. Lalu ada pelengkap. Fungsi pelengkap adalah unsur kalimat yang memberikan penjelasan lebih lanjut atau melengkapi makna dari predikat. Pelengkap sering ditemukan dalam kalimat dengan predikat tertentu seperti predikat yang mengandung kata kerja yang memerlukan pelengkap untuk membentuk maknanya. Pelengkap biasanya berfungsi untuk menjelaskan subjek atau objek lebih lanjut. Jadi contoh misalkan dia menganggap dirinya gagal, pelengkapnya itu dirinya, melengkapi makna dari kata kerja menganggap. Lalu dari mereka menjadikan rumah itu sebagai kantor. Rumah itu melengkapi makna dari kata kerja menjadi. Terus selanjutnya ada keterangan. Fungsi keterangan adalah unsur yang memberikan informasi tambahan mengenai waktu, tempat, cara, alasan, atau keadaan tentang tindakan yang dilakukan dengan kalimat. Keterangan bisa berupa kata keterangan adverbia atau kelompok kata yang menjelaskan lebih lanjut tentang predikat. Contohnya, Andi bermain sepak bola di lapangan. Keterangan tempatnya itu di lapangan menjelaskan di mana Andi bermain sepak bola. Lalu ibu memasak dengan hati-hati di dapur. Nah, keterangan dengan hati-hati menjelaskan bagaimana ibu memasak. Keterangan tempat di dapur menjelaskan di mana ibu memasak. Lalu contoh kalimat dengan semua unsur itu adalah Budi sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, di perpustakaan adalah keterangan tempat. Kalimat ini memiliki semua unsur pokok seperti subjek, ada predikat, ada objek, dan juga ada keterangan.